Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya produksi dan penentuan harga. Kenapa kok harus kita tentukan biaya produksinya terlebih dahulu? Karena kalau tidak ditentukan biaya produksinya, bisa saja harga yang kita tentukan nanti di bawah dari biaya produksi, yang artinya kita akan mengalami kerugian. Ya, selanjutnya mari kita ikuti pembahasan kali ini. Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa biaya produksi ini adalah menjadi dasar penentuan suatu harga. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap produknya. Kemudian baru kita tentukan harga produknya. Unsur biaya produksi. Jadi biaya produksi itu sendiri terdiri dari dua jenis. Jadi ada yang digolongkan terhadap biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua adalah biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya adalah volume produksi. Maksudnya biaya yang dipengaruhi oleh volume produksi itu masuknya nanti biaya tidak tetap, sementara yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi dia masuk ke biaya tetap. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika volume produksinya naik, kok biayanya itu ikut naik, berarti dia masuknya ke biaya tidak tetap. Sementara kalau produksinya naik, pengeluarannya kok tetap, nah itu artinya dia masuk ke biaya tetap. Jadi yang dipengaruhi oleh volume produksi itu masuknya biaya tidak tetap. Nah, contohnya seperti di slide ini. Jadi yang biaya tetap itu ada sewa gedung. Nah, ini kan sewa gedung, mau kamu produksi mau enggak tetap harus bayar. Kemudian penyusutan alat. Untuk air itu juga bisa masuk biaya tetap, bisa juga biaya tidak tetap. Kok bisa gitu ya? Karena dilihat dari ininya dulu produksimu. Kalau produksimu ini membutuhkan air secara langsung, nah nanti dia masuknya biaya tidak tetap. Contohnya misal kamu jual jus, maka air ini masuknya biaya tidak tetap. Kemudian kalau misal kamu jualan aplikasi game, nah maka air nanti masuknya ke biaya tetap. Nah, jadi bisa masuk ke tetap, bisa masuk tidak tetap, tergantung dari jenis produksimu gitu ya. Setelah tadi kalian tahu perbedaan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap, nah sekarang kita masuk ke biaya total atau total cost. Nah, jadi tadi biaya tetap dan biaya variabel tadi kalau digabung jadi satu disebutnya dengan biaya total. Nah, biaya total inilah nanti yang kita pakai dalam penentuan HPP kita. Apa sih itu HPP? HPP itu disebut juga dengan harga pokok produksi. Jadi HPP merupakan biaya total untuk memproduksi satu buah produk. Ingat ya, satu buah produk. Jadi berapa sih biaya untuk menghasilkan satu buah produk itu? Nah, yang perlu kamu perhatikan lagi juga adalah HPP ini bukan harga jual. Ingat ya, bukan harga jual. Kenapa? Kalau kamu jual produk dengan harga sesuai dengan HPP, artinya kamu nggak dapat keuntungan. Kamu hanya balik modal saja. Karena HPP ini adalah biaya untuk menghasilkan satu buah produk. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gampang. Jadi, kamu total biayanya, baik itu variabel maupun tetapnya tadi, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Supaya lebih paham, di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus buat kalian. Silahkan diperhatikan ya. Di sini ada Mas Rahman. Mas Rahman ini adalah seorang siswa SMA yang dia sedang pembelajaran daring seperti kalian. Kemudian untuk mengisi waktunya, dia juga membuka jus buah. Nah, ini kita asumsikan dia hanya menjual jus apel saja untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Nah, ini kan hanya contoh ya. Nah, di sini ada biaya awal yang dia keluarkan, ada untuk beli apel 1 kilo, gula 1 kilo, kemudian es batunya, kemudian air, kemudian gelas cup, sedotan, tenaga kerja langsung. Nah, di situ upah satu buah jus, satu
setiap satu jus yang dia hasilkan dia mendapat upah Rp1.000. Kemudian ada listrik, itu asumsinya Rp500 untuk 1 cup jus. Kemudian di awal dia beli blender seharga Rp360.000. Nah, di sini kita akan kulik dari mulai mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap, kemudian nanti kita tentukan HPP-nya berapa. Mana nih yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap? Ingat ya, biaya tidak tetap tadi adalah biaya yang besarnya ini tergantung dari jumlah produksinya. Jadi kalau jumlah produksinya meningkat, itu jumlah pengeluarannya juga meningkat. Coba kamu lihat mana yang kalau jumlah produksinya meningkat, itu pengeluarannya juga meningkat. Kita kasih contoh ya, apel misalnya. Apel ini 1 kilo ini untuk 10 cup jus. Nah, kira-kira kalau dia jualnya bisa 20 cup jus, artinya apelnya jumlahnya naik apa enggak? Nah, tentu naik ya. Kalau 1 kilo itu untuk 10 cup jus, berarti untuk 20 cup jus butuh 2 kilo. Artinya apel dia masuk ke biaya tidak tetap. Nah, kayak gitu. Nah, coba kamu lihat mana sih yang masuk ke biaya tidak tetap yang lainnya selain apel. Coba dipikir dulu ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini di sini diperlihatkan bahwa yang masuk ke biaya tidak tetap adalah apel, gula, es batu, air, gelas cup, sedotan, tenaga kerja langsung, dan juga listrik. Nah, tenaga kerja itu ada dua ya, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung itu tenaga kerja yang dia ikut dalam proses produksi dan dia dibayar berdasarkan jumlah produksi yang dilakukan. Beda dengan orang yang kerjanya sistem bulanan, jadi dia mau kerja menghasilkan berapapun produk, dia gajinya tetap selama 1 bulan ya segitu itu. Nah, itu dia nanti bukan masuk ke biaya variabel, tapi nanti dia masuknya ke biaya tetap. Listrik pun sama. Nah, listrik ini kalau di kasus ini kan dia untuk 1 cup jus membutuhkan Rp500. Nah, jadi kalau dia menghasilkan lebih banyak cup jus, tentu biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak, maka dia masuknya ke biaya tidak tetap. Itu ya, semoga bisa dipahami. Tadi udah biaya tidak tetap, sekarang biaya tetap mana nih yang kira-kira masuk biaya tetap? Berarti sisanya ya. Apakah benar sisanya? Kalau sisanya berarti blender dong. Apakah benar blender? Masih yakin blender masuk biaya tetap? Ya, jawaban kamu salah. Blender bukan termasuk ke biaya tetap. Kenapa kok blender tidak masuk ke biaya tetap? Ada yang tahu? Pembelian peralatan itu hanya dihitung penyusutannya saja. Jadi yang dimasukkan ke biaya tetap itu bukan biaya pembelian alatnya, tapi penyusutannya saja. Nah, kalau yang dimasukkan ke perhitungan harga, perhitungan biaya kok harga alatnya, ya nanti harganya bisa mahal produknya itu. Nah, jadi yang dimasukkan hanya biaya penyusutannya saja. Toh blender ini bisa dipakai untuk berulang kali kan, tidak cuma hanya untuk 1 kali pakai saja. Kemudian apa sih itu penyusutan dan bagaimana cara menentukannya? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Tadi di awal kita udah lihat kalau blendernya itu harganya Rp360.000 ya. Penyusutan ini dapat diartikan sebagai berkurangnya nilai alat yang disebabkan oleh hausnya dipakai atau umur manfaatnya. Jadi blender itu kan nanti setelah dipakai tentu akan mengalami kerusakan kan. Nah, itu nanti itu disebut dengan nilai penyusutan. Jadi harga produk dibagi dengan jumlah umur manfaatnya. Misal seperti di kasus tadi blendernya harganya Rp360.000.
Nah, asumsinya akan rusak setelah 1 tahun dipakai. Maka nilai penyusutannya adalah 360.000 dibagi dengan 1 tahun. Nah, kamu mau ngitung penyusutannya per apa? Per hari, per bulan, atau per tahun? Nah, di sini dicontohkan penyusutan per hari. Maka 360.000 dibagi dengan 360 hari. Ketemu 1.000 per hari. Jadi besar penyusutan blender tadi 1.000 per hari. Nah, besar penyusutan, biaya penyusutan inilah yang nanti masuk ke perhitungan biaya kita. Kita kembali lagi ke kasus tadi ya. Nah, ini biaya awalnya tadi. Kemudian ini adalah biaya-biaya setelah digolongkan mana yang masuk ke biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah besar pengeluaran dalam 1 hari. Asumsinya 1 hari menjual 10 cup jus apel. Yang di sini biaya tetapnya sudah tidak biaya pembelian blender lagi, tapi sudah menjadi penyusutan blendernya. Jadi 1.000 tiap harinya. Di slide ini kita akan menghitung total biaya, total porsi yang dihasilkan tadi udah 10 ya. Kemudian nanti kita hitung HPP-nya. Nah, ini tadi kita hitung total biayanya ketemu 50.000 secara total ya. Jadi dalam 1 hari menghasilkan tadi 10 buah jus apel tadi membutuhkan biaya 55.000. Nah, berapa HPP-nya? HPP-nya berarti 55.000 dibagi 10, dibagi 10 jumlah cup tadi, maka diperoleh harga pokok produksinya Rp5.500 per cupnya. Maka HPP, harga pokok produksi jus apel Mas Rahman tadi adalah 5.500. Artinya untuk produksi 1 cup apel membutuhkan biaya 5.500. Nah, berapa Rahman harus jual jusnya? Yang pasti harus di atas 5.500. Kalau dia jualnya di bawah 5.500, dia rugi. Kalau dia jualnya 5.500, ya dia nggak dapat apa-apa. Maka dia harus menjual di atas 5.500. Ya, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Bye-bye.